ancaman yang menggunakan kekuatan senjata dan dilakukan secara terorganisasi. Ancaman ini dinilai memiliki kemampuan untuk membahayakan kedaulatan negara, keselamatan segenap bangsa, dan keutuhan wilayah. Beberapa yang termasuk ancaman militer diantaranya agresi militer oleh negara lain, pelanggaran wilayah oleh negara lain, spionase, sabotase, aksi teror bersenjata, gerakan separatis, pemberontakan bersenjata, perang saudara, dan gerakan makar. Ancaman non-militer merupakan jenis ancaman yang memiliki karakter yang berbeda dengan jenis ancaman militer, di mana tidak ada sifat fisik serta bentuknya yang tidak terlihat secara kasat mata. Meski begitu, ancaman non-militer tidak kalah membahayakan, bahkan bisa saja lebih berbahaya dari ancaman militer. Beberapa yang termasuk dalam jenis ancaman non-militer diantaranya ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, informasi, dan juga keselamatan umum. Ideologi pernah dialami Indonesia saat Pancasila berhadapan dengan ideologi komunisme. Pada masa itu, kehadiran ideologi komunisme mengancam ideologi Pancasila dan sudah ditolak secara tegas oleh bangsa Indonesia. Jika tidak, ada kemungkinan ideologi selain Pancasila dapat berkembang di Indonesia. Inilah yang disebut dengan ancaman di bidang ideologi, ancaman yang berpotensi membahayakan pemikiran masyarakat dan berujung pada pemahaman yang bertolak belakang dari dasar negara. Contoh ancaman ideologi: agresi dari wilayah lain, spionase, perang saudara, pemberontakan senjata, teror berbasis senjata, sabotase, pelanggaran wilayah. Ancaman politik. Ancaman politik adalah contoh ancaman terhadap integrasi nasional yang akan terus dihadapi bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 bukanlah titik akhir perjuangan bangsa, karena selalu ada potensi ancaman yang membahayakan keberlangsungan negara dan perkembangan negara Indonesia. Sejak awal kemerdekaan, konflik selalu hadir dalam beberapa kesempatan, mulai dari intervensi pihak asing, perebutan kekuasaan, penyelewengan jabatan, dan lain sebagainya. Contoh ancaman politik: 1. Terorisme, 2. Makar dan kudeta, 3. Perang antar saudara. Cara mengatasi ancaman politik: pendekatan ke dalam. Salah satunya yaitu pendekatan ke dalam, yaitu pembangunan dan penataan sistem politik dalam negeri yang sehat dan dinamis. Hal itu bisa tercapai dalam kerangka demokrasi yang menjunjung kesatuan bangsa Indonesia. Dengan upaya tersebut, diharapkan terciptanya stabilitas politik dalam negeri yang dinamis dan memberikan efek penangkal yang tinggi. Ekonomi tidak selalu stabil, terkadang berada di fase sejahtera, tetapi tidak jarang juga di fase terburuk. Perputaran ekonomi terjadi pada suatu individu, bahkan sampai negara. Strategi bertahan harus diatur sedemikian rupa, sehingga tidak terjadi berupa ekonomi tidak akan memberikan ancaman. Contoh ancaman ekonomi. Ancaman ekonomi terjadi pada berbagai lini kehidupan bernegara. Berikut beberapa contoh ancaman ekonomi: inflasi, meningkatnya angka pengangguran, hutang dari negara lain. Cara mengatasi ancaman ekonomi: sistem ekonomi dapat dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik bagi pasar dalam negara, sehingga bisa memperkuat perekonomian rakyat. Penerapan devaluasi, menekan tingkat upah, menerapkan beberapa kebijakan moneter, non-moneter, dan fiskal. Ancaman sosial budaya. Ancaman sosial budaya adalah tindakan atau konsep yang disebarkan secara sengaja atau tidak sengaja dan berpotensi mengancam kekayaan suku, agama, ras, atau golongan. Contoh ancaman sosial budaya: 1. Munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri. 2. Munculnya sifat hedonisme, yaitu kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi. 3.
Menurutnya minat menggunakan barang dari dalam negeri. Cara mengatasi ancaman sosial budaya. 1. Memperkuat kecintaan pada kekayaan dan budaya bangsa. 2. Mendidik diri agar punya sifat toleransi yang tinggi. 3. Membangun jiwa korsa atau persaudaraan antara suku, agama, ras, atau golongan. 4. Menggunakan media sosial seperlunya. 5. Meningkatkan kecintaan terhadap produk dalam negeri. Ancaman pertahanan dan keamanan. Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan bisa berbentuk agresi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, dan lainnya. Ancaman ini menjadi salah satu hal yang membahayakan jika tidak ditanggulangi. Karena ancaman di bidang pertahanan dan keamanan bentuknya militer. Cara mengatasi ancaman pertahanan dan keamanan. Yang pertama, menambah dan meningkatkan alutsista persenjataan bangsa dan negara Indonesia di bidang militer. Yang kedua, bekerja sama dengan negara lain dalam mengembangkan dan meningkatkan bidang pertahanan keamanan. Selanjutnya ada melatih TNI untuk lebih siap dalam menghadapi disintegrasi. Selanjutnya ada meningkatkan sikap nasionalisme terhadap bangsa bagi masyarakat pada umumnya. Yang terakhir, memberikan pelatihan dan wawasan.